Shalom anak-anak, selamat pagi. Miss harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar fisika hari ini. Hari ini kita masih akan membahas tentang bab elastisitas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang modulus elastis. Kita juga telah belajar tentang hukum Hooke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Ketika sebuah pegas itu ditekan dengan gaya F atau direnggangkan dengan gaya sebesar F, maka akan ada gaya pemulih sehingga pegas tersebut bisa kembali ke bentuknya yang semula. Yang F pemulih itu sama dengan min K dikalikan delta X, seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah Miss Dian jelaskan. Pada saat sebuah pegas dalam kondisi meregang atau sedang ditekan, maka akan ada energi potensial. Energi potensial ini kita simbolkan dengan EP, yang rumusnya EP sama dengan setengah F dikalikan delta X. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya kalau F itu adalah K kalikan delta X, sehingga persamaan untuk EP juga bisa kita tuliskan EP sama dengan setengah K dikalikan delta X, di mana EP adalah energi potensial, satuannya adalah Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, delta X adalah pertambahan panjang, satuannya adalah meter, dan K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Sebuah pegas yang diberikan gaya, entah itu ditarik atau ditekan, dia akan memiliki energi potensial atau energi karena kedudukannya ya, kedudukan ketika pegas itu meregang atau ketika pegas itu tertekan. Usaha yang dilakukan oleh gaya F untuk menarik sebuah pegas sehingga pegas itu akan bertambah sebesar delta X, besarnya itu akan sama dengan perubahan energi potensial dari pegas. Kalian lihat di sini Miss Dian punya grafik F terhadap delta X atau grafik antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Maka luasan di bawah grafik yang Miss Dian arsir dengan warna abu-abu itu merupakan besarnya usaha atau sama dengan perubahan energi potensial. Kita tuliskan W sama dengan delta EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Kenapa seperti itu? Delta EP itu adalah perubahan energi potensial ya. Yang persamaannya adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal atau EP2 min EP1. EP kan rumusnya setengah K, berarti ini delta X2 kuadrat min setengah K delta X1 kuadrat. Karena pada energi potensial di kedudukan 1 berarti dia itu belum mengalami pertambahan panjang, delta X-nya kan nilainya adalah 0. Berarti di sini 0, di sini setengah K delta X kuadrat. Nah, sehingga persamaan untuk delta EP akan menjadi setengah K kali delta X kuadrat. Atau juga kita punya persamaan lain, dia adalah setengah X kali delta X adalah F, berarti F dikalikan delta X. Atau juga nanti dalam soal kan juga boleh mencari nilai V atau delta EP ini dengan mencari luas daerah arsir ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya adalah segitiga, jadi kita tinggal cari aja luas segitiganya berapa, maka luas segitiga tersebut adalah nilai dari V atau nilai dari delta EP. Untuk lebih memahami apa yang telah Miss Dian jelaskan, kita akan berlatih latihan soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah pegas ditarik dengan gaya 100 Newton hingga bertambah panjang 5 cm. Energi potensial yang tersimpan oleh pegas tersebut adalah titik-titik. Sekarang kita tuliskan besaran apa saja yang diketahui di dalam soal ya. Di sini yang diketahui ada gayanya 100 Newton, berarti kita tuliskan F sama dengan 100 Newton. Kemudian ada pertambahan panjang 5 cm ya, jadi di sini ada delta X sama dengan 5 cm. Tapi ingat,
karena di sini satuannya masih senti, kita harus rubah ke meter ya, sehingga kita rubah menjadi 0,05 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besarnya energi potensial. Berarti yang ditanya adalah EP. Sama dengan berapa joule? Sekarang kita akan menjawab. Sebelumnya sudah Miss Tian beritahu bahwa EP ini punya dua persamaan ya. Jadi ada EP sama dengan setengah F dikalikan delta X, atau EP ini juga sama dengan setengah dikalikan K kali delta X kuadrat. Kalau pada persamaan yang pertama, yang diketahui adalah gaya dan pertambahan panjang. Untuk persamaan EP yang kedua, yang diketahui adalah nilai konstanta pegas dan pertambahan panjang. Karena pada soal ini yang diketahui adalah F dan pertambahan panjang, maka kita gunakan persamaan yang pertama ya. Berarti EP sama dengan setengah F dikalikan delta X. Kita masukkan setengah, nilai F-nya tadi adalah 100, kemudian nilai delta X-nya adalah 0,05 atau boleh kita tulis 5/100. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, nilai EP-nya akan didapat 2,5 Joule. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal yang selanjutnya, di sini Miss Tian punya sebuah grafik yang menyatakan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang atau delta X. Kemudian kalian diminta untuk menentukan nilai dari konstanta pegasnya dan menentukan energi potensial pegas saat delta X-nya 0,02 meter. Dari grafik ini kita akan mengetahui bahwa nilai F-nya di sini 40 ya. F-nya adalah 40. Kemudian nilai delta X-nya adalah 0,08 meter. Yang ditanya yang pertama adalah nilai konstanta pegasnya atau K. Yang kedua yang ditanya adalah EP ketika delta X-nya ini 0,02 meter. Nah, sekarang kita akan menjawab. Kita jawab lebih dahulu soal yang A ya. Kita mencari nilai K. Kita punya persamaan dari hukum Hooke kalau F itu sama dengan K dikalikan delta X. F-nya 40 sama dengan K-nya yang kita cari dan delta X. 0,08 kita rubah ya menjadi 8/100. Maka nilai K-nya ini sama dengan 40 dikali 100/8. Oke. Jika kita hitung, maka akan kita peroleh nilai K-nya adalah 500 Newton per meter. Sekarang untuk yang B, kita diminta untuk mencari energi potensial ketika delta X-nya 0,02. Kita sudah punya nilai delta X, kemudian tadi pada A kita juga punya nilai K. Kita bisa gunakan persamaan EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Kita masukkan nilainya di sini setengah, nilai K-nya tadi adalah 500 ya dari poin yang A. Kemudian delta X-nya adalah mesti rubah aja dia 2/100 dikuadratkan. Sehingga kita punya di sini berarti 250 dikali 4/10.000. Sekarang kita sederhanakan ya. 25 dikali 4 berarti kita punya 100/1000. Nah, maka nilai EP-nya adalah 0,1 Joule. Mungkin di antara kalian bertanya, Miss Tian, kenapa kita tidak pakai persamaan yang menggunakan F? Kan kita punya persamaan kalau EP itu sama dengan setengah F dikalikan delta X. Kita kan bisa pakai persamaan ini. Nah, pakai persamaan ini bisa, tapi kita harus hati-hati ya untuk nilai F-nya. Jadi untuk persamaan ini kita bisa masukkan seperti ini. Ini adalah setengah.
Nah, untuk F-nya kita harus mencari terlebih dahulu nilai F-nya. Kenapa? Karena pada delta X di sini adalah 0,02, maka nilai F-nya itu tidak sama dengan 40, tapi kita belum tahu ini nilai F-nya berapa. Sehingga kita harus cari dulu nilai F-nya ya. Maka untuk mencari nilai F-nya, kita dapat gunakan persamaan F sama dengan K kalikan delta X. Nilai K yang sudah kita cari pada soal yang A tadi ya, 500, berarti kita masukkan di sini 500 dikali delta X-nya adalah 0,02 yang kita cari di soal B ya. Jadi bukan yang 0,08 tapi 0,02. Nah, ini sama dengan 500 dikalikan 2/100. Nah, maka nilai F-nya adalah 10. Baru setelah kita dapat 10 Newton ini, kita masukkan ke sini. Ya, berarti nilai F-nya adalah 10, delta X-nya adalah 2/100. Kita sederhanakan, maka akan kita peroleh EP-nya adalah 1/10 atau 0,1 Joule. Nah, sehingga jawabannya akan sama dengan cara kita menentukan yang awal tadi ya, dengan setengah K delta X kuadrat. Jadi dua-duanya bisa kalian gunakan, tetapi harus hati-hati di sini dalam menentukan nilai F dan delta X-nya. Contoh soal selanjutnya, untuk merenggangkan sebuah pegas sebesar 4 cm diperlukan usaha 0,16 Joule. Gaya yang diperlukan untuk merenggangkan pegas tersebut sepanjang 2 cm diperlukan gaya sebesar titik-titik. Kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui di dalam soal ya. Jadi di sini diketahui bahwa pegas itu semula itu pertambahan panjangnya 4 cm, usahanya 0,16 Joule. Nah, kemudian kalau pegasnya itu merenggang jadi 2 cm, gayanya berapa? Seperti itu ya. Jadi di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama ini berarti 4 cm di sini pertambahan panjangnya itu adalah delta X1. Artinya pada kondisi yang pertama itu pegasnya merenggang sebesar 0,04 meter. Ya, kita konversikan ya. Kemudian usaha adalah W itu 0,16 Joule. Ini berarti W-nya juga W1. Yang ditanya adalah ketika delta X-nya ini sekarang bukan 0,04 tetapi 0,02 meter. Yang ditanya nilai F2-nya. Sama dengan berapa Newton. Gini ya. Nah, sekarang kita akan menjawab. Berdasarkan hukum Hooke, kita tahu untuk mencari nilai F itu persamaannya adalah K dikalikan delta X ya. Karena ini yang ditanya F2, berarti di sini F2 kemudian delta X2. Nah, untuk nilai K-nya, nilai K itu selalu bernilai tetap ya pada pegas yang sama. Karena ini adalah pegas yang sama, maka nilai K itu selalu tetap. Nah, untuk mencari nilai K ini, nah kita dapat menggunakan dengan persamaan yang diketahui pada delta X1 dan W1 ini ya. Nah, kita ingat di slide sebelumnya tadi di awal-awal Miss kan sudah sebutkan bahwa W itu sama dengan perubahan energi potensial sama dengan setengah dikalikan K delta X kuadrat. Kita masukkan ya, ini W1 kemudian ini delta X1. W1-nya tadi adalah 0,16. Kemudian ini setengah dikali K yang kita akan cari. Kemudian delta X1-nya adalah 0,04. Jangan lupa kita kuadratin ya. Nah, di sini berarti 0,16 sama dengan setengah K. Berarti kita kuadratin 0,04-nya jadi 2 dikali 0,16 per 0,0016. Nah, kita sederhanakan di sini. Nah, ini kita coret 100 ya. Ini 1, maka nilai K-nya adalah 200 Newton per meter. Baru kita masukkan ke sini. Berarti K-nya adalah 200, kemudian delta X2-nya adalah 0,02. Sehingga kita peroleh nilai F2-nya adalah
4 Newton atau 4,0 Newton. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang E. Kalian sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian hari ini. Nah, sekarang waktunya kalian berlatih soal berikut ini. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian. Kemudian kalian kerjakan dengan jawaban yang lengkap ya. Tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Usahakan jangan terlambat karena untuk tugas yang terlambat akan ada pengurangan nilai. Oke anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Miss Tian dari awal sampai akhir hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.